Halo guys, selamat datang di JMTech ID. Kalau Asus ZenBook Series lebih ditujukan kepada kalangan profesional, Asus juga mengeluarkan VivoBook Series yang harganya lebih terjangkau. Dan hari ini kita kedatangan Asus VivoBook S14 pada seri S433. Asus secara resmi memperkenalkan Asus VivoBook S433 pada peluncuran virtualnya tanggal 8 Mei 2020. Good afternoon everyone, I'm Jimmy. Although we cannot meet in person, but I still want to share some exciting information to you about our new coming product. Asus VivoBook S433 memang didesain untuk kebutuhan generasi Z. Bisa dilihat di cover depannya ini, sudah tidak ada lagi logo Asus dan sudah diganti dengan tulisan Asus VivoBook yang minimalis dan juga stylish nih. Jadi bagi kalian anak muda yang suka kasih tempelan-tempelan ataupun juga stiker-stiker di cover depan laptop ini, ya ini Asus udah ngasih space yang luas banget buat kalian tempel-tempelin nih. Kemudian dari segi warna, Asus VivoBook S433 memiliki 4 varian warna. Ada warna Resolute Red yang seperti saya pegang ini, kemudian ada warna Gaya Green, ada Dreamy Silver, dan juga ada warna Indie Black. Warna-warna yang memang dibuat untuk anak muda banget ya. Dan kalau misalnya kamu punya kepribadian yang tegas dan bold, mungkin kamu bisa pilih warna-warna terang seperti ini, seperti Resolute Red ataupun Gaya Green. Tapi kalau misalnya kamu pengennya lebih kalem dan elegan nih, mungkin Dreamy Silver dan juga Indie Black bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu. Selain itu, berkat sasis logam yang bertekstur, Asus VivoBook S433 ini terlihat ringkas dan modern. Berbekal bobot bodi hanya 1,4 kg dengan ketebalan 15,9 mm, Asus VivoBook S433 tidak hanya tipis, tapi juga ringan dan praktis dibawa kemana-mana. Kemudian masuk ke layar. Layar Asus VivoBook S433 ini berukuran 14 inch dengan bezel yang sangat tipis. Berkat teknologi Nano Edge Display, sehingga screen to body rasionya bisa mencapai 85%. Punya resolusi Full HD dengan color screen 100% RGB dan wide angle-nya sampai 178 derajat, membuat kamu dapat mengatur angle layar tanpa mengurangi kualitas tampilannya. Untuk fitur yang diberikan, seperti biasa ada webcam 720 pixel di bagian bezel atasnya. Kemudian seperti biasa Asus juga memberikan keyboard yang nyaman, dan yang menarik di sini ada pada tombol enternya, karena di tombol enternya ini ada list warna kuning stabilo nih. Mungkin maksud Asus membuat tombol enternya ini berwarna berbeda dari tombol-tombol pada keyboard lainnya supaya ya kita nggak salah pencet aja ya yang mana enternya gitu. Nah, yang aku juga suka dari laptop ini yaitu di bagian keypadnya. Di bagian keypadnya udah ada sensor fingerprint, jadi tinggal tap aja kalian udah bisa langsung login ke Windows. Untuk kecepatan sensor fingerprintnya sendiri ya bisa dibilang cukup cepat dan juga responsif. Lalu kita coba lihat ke sisi kiri laptop ini, sudah ada port powernya, kemudian ada HDMI, ada port USB 3.2, ada port USB Type-C 3.2 dan juga port audio jack 3,5 mm. Dan di sisi kanannya ada dua port USB 2.0, micro SD card dan lampu indikator baterai. Kemudian dari segi audio, Asus VivoBook S433 ini udah memakai speaker dari Harman Kardon nih. Speakernya ya udah nggak diragukan lagi ya kualitasnya. Untuk dapur pacunya sendiri, Asus VivoBook S433 mengeluarkan dua versi. Yang pertama memakai Intel Core i5 generasi 10 dan juga Intel Core i7 generasi 10. Tentunya didukung dengan RAM 8GB DDR4, SSD 512GB NVMe PCI dengan Intel Optane Memory 32GB, Nvidia GeForce 2GB,
yang tentunya membuat grafisnya lebih powerful. Oh ya, Intel Optane ini bisa buat harddisk kamu loading lebih cepat karena biasanya loading di harddisk itu kan lebih lama ya dibanding SSD. Jadi Optane ini lebih kayak boosternya sih. Apalagi laptop ini juga udah pakai SSD, kebayang dong kencengnya gimana. Kalau untuk main game ringan, Asus VivoBook S433 ini masih bisa dibilang lancar dan tanpa nge-lag. Tapi kalau misalnya udah dibawa main game berat, saya rasa laptop ini kurang cocok deh ya. Dengan segala fitur yang diberikan, dapur pacu yang oke, baterai 50 watt hours, Bluetooth 5.0 dan koneksi Wi-Fi 6, Asus VivoBook S433 dibanderol mulai harga 13 jutaan untuk versi Core i5 dan 17 jutaan untuk versi Core i7. Gimana? Worth it nggak ya? Ya kalau menurut pribadi saya sih, kalau kamu nyari laptop yang udah semuanya bisa, nyaman dibawa-bawa dan penampilannya minimalis, Asus VivoBook S433 bisa jadi pilihan yang pas untuk kamu. Oke, sampai di sini dulu review dari JMTech ID. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like, komen, dan subscribe video ini agar kamu bisa update terus gadget yang terbaru di tempat kita. Sampai jumpa!